Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel Leslie. Mohon maaf ya, sekarang kondisinya lagi kurang sehat ya. Jadi suaranya agak bindeng ya. Tapi saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan atau memberikan gambaran buat teman-teman ya. Akan membahas apa nih dalam video kali ini? Dalam video kali ini karena lama saya tidak membahas komposit kemudian beberapa saham big caps ya, terutama perbankan, maka dalam video kali ini saya akan membahas kompositnya ya. Kemudian beberapa saham big caps ya, BBCA, BBRI, BMRI, kemudian BBNI ya, seperti itu. Kenapa saya bahas? Karena selain sudah lama saya tidak membahas untuk komposit dan beberapa saham big caps, teman-teman perlu lebih hati-hati, terutama saham-saham yang big capsnya ya. Yang kemarin-kemarin kalau 1 minggu ini terkoreksi ya, cenderung berada di daerah support ya. Menurut saya sedang berada di area support terdekat, terutama EMA 50-nya. Mungkin teman-teman bisa mulai cicil beli ya, karena kalau menunggu koreksinya terlalu dalam, mungkin teman-teman tidak tahu kapan pastinya, mungkin bisa berpatokan ke EMA 50-nya. Untuk lebih pastinya teman-teman tonton video ini ya, kita akan coba bahas satu persatu bagaimana potensinya, apakah teman-teman bisa entry, apakah teman-teman masih sangat layak untuk di hold ya. Pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, komposit. Untuk komposit seperti yang teman-teman ketahui, Jumat terkoreksi ya, IHSG kita tanggal 7 Juli 2023 terkoreksi 0,6% ke level 6.716 ya. Kalau dilihat dia masih menguji nih EMA 50. EMA 50-nya di 6.700-an ya, 6.720-an di area sana. Belum bisa dikatakan dia breakout ya, karena body candle masih menyentuh, jadi belum bisa dikatakan breakout, masih menguji. Kemungkinan kalau dia menguji seperti ini, dia akan masih konsolidasi meretest di EMA tersebut ya. Kalau seandainya dia mampu, maka menjadi support barunya. Nah, tapi kalau tidak, maka ini tetap menjadi area resist ya, seperti itu. Kalau dilihat koreksi di hari Jumat itu cukup wajar. Kenapa? Karena misalnya kita ngomong dana asing, dia mayoritas itu Senin sampai dengan Kamis. Untuk Jumat cenderungnya tidak terlalu masif ya, mengurangi porsi seperti itu. Jadi mayoritas hanya Senin sampai Kamis seperti itu. Jadi koreksi wajar, mungkin profit taking ya, amankan profit itu mungkin bisa jadi terkoreksi ya, seperti itu. Garis MACD jelas ya, masih mengarah ke atas, ada indikasi untuk kenaikan. Tapi sekali lagi ya, kalau konfirmasi dia masih stay atau berhasil breakout, maka lebih bagus untuk indeks kita karena ada potensi minimal ke area 7.800 di area sana ya. Itu untuk komposit. Kemudian bagaimana untuk saham-saham big caps? Yang pertama kita bisa lihat untuk BBCA. Untuk BBCA tanggal 7 Juli 2023 itu terkoreksi tipis ya, 0,55% ke level 9.025. Nah, yang menarik adalah ini dia berada di area support. Supportnya mana? Di level psikologis 9.000, kemudian support EMA 50 ya. EMA 50-nya sudah di level psikologis 9.000. Jadi ini BBCA masih stay di area support ya. Dan buat teman-teman yang mungkin kalau di daerah bawah mungkin berpikiran, oh bisa lebih murah, dapat nih lebih murah, terus kemudian sudah di 9.200-an, 9.300-an, takut mahal seperti itu ya. Biasanya kalau dilihat posisi uptrend seperti ini, maka bisa berpatokan ke EMA 50 ya, di area sini.
Ini kan contoh ya, dia di area EMA 50 kemudian pantulan naik kembali ya. Apakah di sini akan terjadi pantulan sebelum dia naik kembali ya? Kita tinggal lihat. Cuman kalau memang mau cicil beli dengan porsi yang terbatas mungkin bisa. Yang belum punya mungkin masih bisa tunggu di level psikologi 9.000. Apakah mungkin di bawah? Mungkin saja bisa di bawah, atau dibanting turun di bawah level 9.000 mungkin masih bisa. Cuman kemungkinannya kecil. Kemudian volume, teman-teman bisa lihat ya, volumenya tidak terlalu masif tetapi tidak terlalu juga sepi ya, cenderungnya masih standar ya, standar stagnan seperti itu. Kalau garis MACD ini jelas ya, ada tekanan, mungkin ada jualan, asing mungkin keluar, seperti itu. Kita coba nanti pastikan ke broker summary-nya. Untuk BBCA ya, ini kita lihatkan broker summary-nya dari Mirai ya. Mirai, kita coba broker summary-nya untuk Jumat ya. Itu jelas ada buangan barang, YU buang barang ya, distribusi, BK ini juga ada tampungan tapi tidak terlalu masif karena ada distribusi juga sedikit ya. Jadi kalau dilihat menurut saya ini ada sedikit distribusi ya, mengkonfirmasi bahwa mungkin profit taking ya, amankan atau keluar sedikit seperti itu. Tapi overall kalau dilihat dari foreign flow-nya, ya, selama 1 minggu jelas distribusi, karena ada distribusi masif di tanggal 3 Juli ya. Itu masif, buangan 327 miliar. Ya, ini cukup masif ya, bahkan masif. Sedangkan tampungannya atau entry kembali itu masih di level 7 eman ya. Jadi masih mayoritas outflow ya, masih keluar. Kalau outflow-nya ini berlanjut maka tidak tertutup kemungkinan bahwa saham BBCA ini akan turun dari EMA 50 ya, akan turun. Tapi masalahnya akan turun ini dia breakdown atau masih tertahan di EMA 50, itu yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Karena kenapa? Takutnya kalau seperti ini, ketika dia mendekati EMA 50 tertahan, walaupun terkoreksi di bawah EMA 50 ya, body candle-nya menyentuh EMA 50, dia langsung naik kembali. Seperti itu. Jadi manfaatkan aja momentumnya. Cuman sedikit mengkhawatirkan karena asing belum masuk kembali ya. Jadi masih buang barang untuk BBCA. Itu untuk BBCA. Kita lanjut ke saham kedua, BBRI. Untuk BBRI tanggal 7 Juli 2023 terkoreksi ya, hampir 1% atau lebih tepatnya 0,92% ke level 5.375. Kalau posisi EMA 50-nya di 5.325 ya, cukup berdekatan. Ya, cukup berdekatan, dia masih sideways di range antara 5.300-an sampai dengan 5.600 ya. Di area sini masih stay. Teman-teman mungkin masih bisa, kalau memang mau cicil beli mungkin bisa di daerah EMA 50 di sini ya. Tapi kalau mau lebih konservatif lagi mungkin bisa tunggu di range level psikologis 5.000 dekat dengan EMA 200 ya. Tapi kalau itu dikasih ya, kalau dikasih, karena posisi jelas ya dia masih cenderungnya uptrend ya. Volume pun relatif ramai. Garis MACD ini masih mengarah ke bawah, menunjukkan ada tekanan, ada mulai tekanan ya. Jadi mungkin ada jualan ya, jualan seperti itu. Kita coba pastikan ke broker summary-nya BBRI. Untuk BBRI broker summary-nya kita bisa cek di sini. Ini tukar bongkaran barang ya, bongkaran barang. YU buang ditampung BK ya, YU pun ada nampung ya. Jadi overall bagaimana? Overall kalau dilihat ini ada akumulasi ya, dikroskan ini ada akumulasi
walaupun tidak terlalu masif, tapi overall selama 1 hari tanggal 7 itu overall masih ada akumulasi walaupun tertekan. Sedangkan foreign flow-nya Jumat masih dana masuk ya, setelah 2 hari sebelumnya dia net sell ya, net sell seperti itu. Jadi apakah bisa tunggu di sini? Mungkin bisa, teman-teman bisa cicil beli ya, cicil dapat lebih bawah lebih bagus ya, teman-teman bisa tunggu di area supportnya sini ya, cicil beli atau pakai prinsip dollar cost averaging ya, semakin dekat dengan support semakin bagus, teman-teman bisa entry, kemudian kalau turun lagi di area support berikutnya teman-teman tambah muatan lagi, seperti itu. Itu untuk BBRI. Kemudian lanjut ke saham ketiga ya, BBNI atau Bank Negara Indonesia. Untuk BBNI ini tanggal 7 Juli 2023 mengalami koreksi ya, tipis 0,27% ke level 9.075 ya. Kalau dibandingkan dengan BBRI kemudian BBCA ya, BBNI ini sama, masih menguji EMA 50-nya ya. Kalau BBRI itu masih di atas, tapi BBCA itu menguji EMA 50-nya. Ini pun menguji EMA 50 ya, dan masih di kisaran psikologisnya 9.000 ya, dekat dengan EMA 200 juga, seperti itu. Volume, kalau teman-teman lihat volume ketika koreksi, volumenya tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu masif, tapi garis MACD ini masih cenderungnya sideways. Jadi cenderungnya masih sideways, membentuk pola sideways seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry di sini? Kalau untuk BBNI, teman-teman mungkin bisa tunggu di 9.000 aja. Ya, cukup berdekatan, mungkin masih bisa dikasih. Kemungkinan dikasih masih cukup lebar. Ya. Jadi di area 9.000 EMA 200 ini masih layak ya di area sini. Kemudian bagaimana broker summary-nya untuk BBNI? Untuk BBNI jelas ya di sini ya. YUBK aset ya, kaset buang barang yang nampung BB, BD, HD, RX ya. Ini ada bongkaran barang, buangan barang ya. Foreign flow-nya juga buang. Jadi kebanyakan masih ada buangan barang, menunjukkan apa? Masih ada tekanan untuk BBNI ya. Jadi BBNI masih sangat mungkin tertekan. Tinggal teman-teman lihat aja. Mungkin kalau mau tunggu aja di daerah sini ya. Di bawah 9.000 lebih bagus. Ya, seperti itu. Mungkin nanti ditutup shadow ya, shadow ekor mungkin teman-teman bisa dapat seperti itu. Untuk saham terakhir BMRI. Untuk BMRI overall ya masih terkoreksi di level 5.150 atau minus 2,83%. Kalau dilihat ini sebenarnya sideways secara minor ya, sideways di range antara 5.000 sampai dengan 5.300. 5.400 pernah, tapi begitu menyentuh turun kembali. Ya, seperti itu. Apakah bisa tunggu di EMA karena ini cukup berdekatan? Kemudian lihat di sini adalah support yang cukup kuat, adalah support psikologis 5.000, maka teman-teman tunggu aja di level 5.000 ya. Mungkin akan terjadi pantulan, tapi kalau seandainya mengkonfirmasi dia tidak mampu tertahan di EMA 50 ya, terkoreksi, maka tunggu aja, lebih baik tunggu di level 5.000-an ya, seperti itu. Volume keluar, koreksinya disertai dengan volume, garis MACD ini masih mengarah ke atas. Kita coba broker summary-nya. MRI asing, kalau teman-teman lihat ya, Jumat buang barang, atau selama 1 minggu ini dia cenderungnya buang barang. Sedangkan untuk broker summary-nya jelas ya, YU buang barang cukup masif, CC buang barang juga ya, walaupun ada BK nampung, YP nampung ya, tapi buangan barang. Jadi ada distribusi jelas di sana. Overall bagaimana
berarti overall karena ini distribusi ada tekanan, mungkin dia akan terkoreksi lebih dalam. Nah, tunggu aja di daerah 5.000-an, kalau dikasih lebih bagus, seperti itu. Nah, itu sudah ya pembahasan untuk beberapa saham big caps perbankan. Mayoritas mengalami tekanan, ya asing masih jualan, ya tertekan di BCA, BMRI, jelas ya ada buangan barang, ya. Kalau seandainya itu masih berlanjut, maka otomatis akan tertekan. Kalau big caps-nya tertekan, maka IHSG-nya juga cenderung tertekan, ya. Jadi inline seperti itu. Nah, saya harap melalui video ini teman-teman dapat pandangan berupa apa? Dapat pandangan bahwa titik-titik mana aja yang teman-teman bisa tunggu, ya. Teman-teman bisa stay di sana, seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang holder pasti sudah punya di daerah bawah, mungkin bisa pertimbangkan tambah muatan di area sana atau bahkan taking profit, ya, seperti itu. Tergantung preferensi teman-teman, ya. Semoga melalui video ini bisa membantu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada requestan saham, saya akan berusaha untuk membuat analisanya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.